Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Fisika Sekolah 2, Ibu Siti Nurdianti Muhajir SPD MPD, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada video pembelajaran kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai gelombang bunyi dan cahaya. Perkenalkan, saya Adila Roji sebagai pemateri kedua, dan teman saya Wildan Nurul Kolbi sebagai pemateri pertama, serta Serla Herianti Herianto sebagai pemateri ketiga. Adapun tujuan dari dipaparkannya materi ini, kami mampu menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya meliputi karakteristik segelombang bunyi, cepat lambat gelombang bunyi, ajas Doppler, fenomena dawai dan pipa organa, intensitas dan taraf intensitas, spektrum cahaya, difraksi, interferensi, polarisasi, serta teknologi LCD dan LED. Memiliki kemampuan untuk menerapkan gelombang bunyi dan cahaya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk laporan ilmiah. Adapun susunan materi yang akan kami sampaikan adalah yang pertama mengenai gelombang bunyi yang terdiri dari karakteristik, cepat lambat, efek Doppler, fenomena dawai, pipa organ, dan intensitas juga taraf intensitas. Yang kedua yaitu mengenai gelombang cahaya, yaitu spektrum cahaya, difraksi, interferensi, polarisasi, dan teknologi LCD dan LED. Baik, materi yang pertama yaitu karakteristik gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi ini mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama, bunyi merupakan gelombang longitudinal. Yang kedua, bunyi hanya merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Dengan kata lain, tidak dapat merambat pada ruang hampa. Yang ketiga, cepat lambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya. Nah, bunyi akan lebih cepat merambat pada medium yang memiliki kerapatan tinggi, yaitu medium padat. Dan yang keempat yaitu bunyi dapat memantul jika gelombangnya mengenai suatu benda. Selanjutnya yaitu cepat lambat gelombang bunyi. Cepat lambat bunyi merupakan gelombang longitudinal yang dapat merambat dalam medium padat, cair, dan gas. Cepat lambat bunyi tergantung pada sifat-sifat medium merambat. Maka bunyi mempunyai cepat lambat yang dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, kerapatan partikel medium yang dilalui bunyi. Yang kedua, suhu medium. Semakin panas suhu medium yang dilalui, maka semakin cepat bunyinya merambat. Cepat lambat bunyi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan V sama dengan lambda dikali F, di mana V ini adalah cepat lambat bunyi, lambda adalah panjang gelombang bunyi, dan F adalah frekuensi bunyi. Cepat lambat gelombang bunyi ini mempunyai 3 medium. Yang pertama, cepat lambat bunyi di dalam medium gas, di mana persamaannya adalah V sama dengan akar tetapan Laplace dikali tetapan gas umum dikali suhu mutlak per massa molekul relatif, di mana konstanta Laplace ini adalah perbandingan antara kapasitas kalor gas pada tekanan tetap dengan kapasitas kalor pada volume tetap. Selanjutnya, yang kedua yaitu cepat lambat bunyi dalam medium zat cair, di mana persamaannya yaitu V sama dengan akar dari modulus Planck per massa jenis zat cair, di mana modulus Planck ini adalah kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk ke segala arah ketika diberi suatu tegangan ke segala arah. Selanjutnya, yaitu cepat lambat bunyi di dalam medium zat padat, yaitu persamaannya V sama dengan akar modulus Young per massa jenis zat padat. Modulus Young ini merupakan ukuran kekakuan suatu bahan zat padat. Selanjutnya yaitu efek Doppler. Efek Doppler adalah peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauh. Contoh, pada saat sumber suara diam, kedua penerima mendengar besar frekuensi yang sama. Saat sumber suara bergerak, salah satu penerima mendengar frekuensi yang lebih besar dari sebelumnya, dan penerima lain mendengar frekuensi yang lebih kecil dari sebelumnya. Maka persamaan efek Doppler ini yaitu frekuensi pendengar sama dengan cepat lambat udara kurang lebih kecepatan pendengar
per cepat lambat udara kurang lebih kecepatan sumber bunyi dikali frekuensi sumber bunyi. Dalam rumus efek Doppler, ada beberapa perjanjian tanda. Yang pertama, kecepatan sumber bunyi bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar. Kedua, kecepatan sumber bunyi bernilai negatif jika sumber bunyi mendekat pendengar. Yang ketiga, kecepatan pendengar bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi. Yang keempat, kecepatan pendengar bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Selanjutnya yaitu fenomena dawai dan pipa organa. Yang pertama, dawai sebagai sumber bunyi. Seutas dawai atau senar yang kedua ujungnya terikat jika digetarkan akan membentuk gelombang stasioner. Getaran ini akan menghasilkan bunyi dengan nada tertentu bergantung pada jumlah gelombang yang terbentuk pada dawai tersebut. Jika panjang dawai tidak berubah, pola gelombang berikutnya merupakan penambahan setengah gelombang dari pola sebelumnya. Nah, frekuensi nada yang dihasilkan bergantung pada pola gelombang yang terbentuk pada dawai. Seperti dapat dilihat pada gambar di atas ya, bahwa panjang gelombang nada dasar, nada atas pertama dan nada atas kedua berturut-turut 2L, L dan 2/3L. Maka kecepatan lambat gelombang pada tali atau dawai tersebut memenuhi persamaan V sama dengan akar Ft per mu, di mana Ft ini adalah gaya tegangan dawai dan mu adalah massa jenis dawai. Yang kedua yaitu pipa organa sebagai sumber bunyi. Ada dua jenis pipa organa, yaitu pipa organa terbuka, yaitu kedua ujungnya terbuka, dan pipa organa tertutup di mana salah satu ujungnya tertutup. Yang pertama, pipa organa terbuka. Pipa organa menghasilkan bunyi dengan nada tertentu ketika ditiup pada gelombang stasioner yang terjadi pada nada dasar, nada atas pertama, dan nada atas kedua. Maka gambarnya akan seperti ini. Kemudian akan menghasilkan sebuah persamaan Fn sama dengan V per lambda n sama dengan n ditambah 1 V per 2L, di mana F ini adalah frekuensi nada ke n, V adalah cepat lambat bunyi dalam gas atau udara di dalam pipa, dan L adalah panjang pipa. Nah, selanjutnya yaitu pipa organa tertutup. Berbeda dengan pipa organa terbuka, pola gelombang pada pipa organa tertutup akan seperti ini. Maka menghasilkan persamaan Fn sama dengan V per lambda n sama dengan 2n ditambah 1 V per 4L, di mana V ini adalah frekuensi nada, V adalah cepat lambat bunyi dalam pipa, dan L adalah panjang pipa. Tentang intensitas dan taraf intensitas. Yang pertama yaitu intensitas bunyi. Intensitas adalah besaran untuk mengukur kenyaringan bunyi. Intensitas bunyi yaitu energi bunyi yang tiap detik atau daya bunyi yang menembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Rumus intensitas bunyi di suatu titik oleh beberapa sumber bunyi. Rumusnya yaitu seperti digambar. Jika perbandingan intensitas bunyi di dua tempat yang berbeda jaraknya, terdapat satu sumber bunyi. Rumusnya seperti digambar. Yang kedua yaitu taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi adalah logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran. Rumusnya seperti digambar. Jika terdapat beberapa sumber bunyi yang identik, maka taraf intensitasnya menjadi rumusnya seperti digambar. Materi selanjutnya yaitu tentang spektrum cahaya. Spektrum adalah sebuah keadaan atau harga yang tidak terbatas hanya pada suatu set harga saja, tetapi dapat berubah secara tak bersamaan di dalam sebuah dapat berubah secara tak terbatas di dalam sebuah kontinu. Cahaya atau spektrum optik atau spektrum terlihat atau spektrum tampak adalah bagian dari spektrum elektromagnet yang tampak oleh mata manusia. Radiasi elektromagnetik dalam rentang panjang gelombang ini disebut sebagai cahaya tampak atau cahaya saja. Tidak ada batasan yang tepat dari spektrum optik. Mata normal manusia akan dapat menerima panjang gelombang dari 400 sampai 700 nanometer
dari 380 sampai 780 nanometer. Mata yang telah beradaptasi dengan cahaya biasa memiliki sensitivitas maksimal di sekitar 555 nanometer di wilayah-wilayah kuning dari spektrum optik. Contoh warna dari spektrum cahaya yaitu seperti di gambar. Meskipun spektrum optik adalah spektrum yang kontinu, sehingga tidak ada batas yang jelas antara satu warna dengan warna lainnya, adapun batas kira-kira untuk warna-warna spektrum. Berikut warnanya. Yang pertama ada ungu yaitu 380 sampai 450 nanometer. Selanjutnya ada biru yaitu sekitar 450 sampai 495 nanometer. Yang ketiga hijau 495 sampai 570 nanometer. Kuning dari 570 sampai 590 nanometer. Jingga 590 sampai 620 nanometer. Yang terakhir yaitu merah dari 620 sampai 750 nanometer. Dispersi yaitu suatu peristiwa terjadinya penguraian cahaya putih untuk menjadi berbagai warna. Karena cahaya putih itu tersusun oleh berbagai macam warna yang berbeda dan indeks biasanya dan serangkai warna-warna yang diperoleh dari dispersi dinamakan spektrum. Di sini terbagi ke 3 bagian ya. Yang pertama yaitu cahaya inframerah dan ultra ungu. Ada 2 yaitu cahaya inframerah bertepat di luar batas spektrum merah yang sulit dilihat dengan mata. Yang kedua yaitu cahaya ultra ungu bertepatan di luar batas spektrum ungu yang sulit dilihat dengan mata. Yang kedua yaitu pelangi. Merupakan spektrum alami yang terjadi apabila matahari itu hanya menyinari satu bagian awan dan hujan awan harus turun di bagian belakang awan tersebut. Yang ketiga yaitu fluoresensi dan fosforensi. Terbagi menjadi 2 yaitu fluoresensi merupakan suatu peristiwa berpendarnya zat-zat tertentu yang disebabkan oleh penyinaran sinar ultra ungu, di mana kalau peredarannya padam maka penyinarannya juga dihentikan. Yang kedua yaitu fosforensensi merupakan suatu peristiwa berpedarnya zat-zat tertentu yang disebabkan oleh penyinaran di mana akan tetap memancarkan sinar meskipun penyinarannya dihentikan. Tentang difraksi. Difraksi cahaya adalah peristiwa pelenturan cahaya yang akan terjadi jika cahaya melalui celah yang sangat sempit. Kita dapat melihat gejala ini dengan mudah pada cahaya yang melewati sela jari-jari yang kita rapatkan kemudian kita arahkan pada sumber cahaya yang jauh. Misalnya lampu neon, atau dengan melihat melalui kisi tenun kain yang terkena sinar lampu yang cukup jauh. Difraksi terbagi menjadi 2 yaitu difraksi celah tunggal. Yang kedua yaitu difraksi pada kisi. Untuk difraksi celah tunggal rumusnya seperti gambar berikut. Yang kedua yaitu difraksi pada kisi. Contoh rumusnya ada di gambar. Selanjutnya ada interferensi. Interferensi adalah perpaduan 2 gelombang atau lebih. Interferensi cahaya bisa terjadi jika ada 2 atau lebih berkas sinar yang bergabung. Jika cahayanya tidak berupa berkas sinar, maka intensitasnya adalah paduan 2 gelombang atau lebih menjadi 1 gelombang baru. Interferensi terjadi jika terpenuhnya 2 syarat. Yang pertama, ada kedua gelombang cahaya harus koheren. Dalam arti bahwa kedua gelombang cahaya harus memiliki beda fase yang selalu tepat. Oleh sebab itu, keduanya harus memiliki frekuensi yang sama. Yang kedua, ada kedua gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Selanjutnya, ada interferensi celah ganda. Pola maksimum atau pola terang terjadi jika beda lintasan optik merupakan kelipatan setengah bulat panjang gelombang. Pada intensitas celah ganda dapat dirumuskan dalam persamaan D sin theta sama dengan N lambda. Pola minimum atau pola gelap
pula gelap terjadi jika benda lintasan optik merupakan kelipatan setengah bulat panjang gelombang. Pada interferensi, celah ganda dirumuskan dalam persamaan D sin theta sama dengan N ditambah setengah lambda. Selanjutnya ada interferensi lapisan tipis. Persamaan interferensi maksimum dapat dirumuskan dalam persamaan 2nt sama dengan M ditambah setengah lambda. Persamaan interferensi minimum dapat dirumuskan dalam 2nt sama dengan M lambda. Nah, untuk T itu adalah tebal lapisan tipis, untuk M itu order interferensi, N itu indeks bias lapisan, dan lambda itu panjang gelombang. Selanjutnya ada polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa tersenapnya sebagian atau seluruh arah getar gelombang. Berbeda dengan interferensi dan diffraksi yang dapat terjadi baik pada gelombang transversal maupun longitudinal. Tetapi polarisasi hanya terjadi pada gelombang transversal saja. Selanjutnya ada polarisasi karena refleksi. Pemantulan akan menghasilkan cahaya terpolarisasi jika sinar pantul dan sinar biasnya berbentuk sudut 90 derajat. Seperti gambar tersebut, ada arah getar sinar pantul yang terpolarisasi akan sejajar dengan bidang pantul. Oleh karena itu, sinar pantul tegak lurus dengan sinar bias. Berlaku IP tambah R sama dengan 90 derajat atau R sama dengan 90 derajat dikurang IP. Dengan demikian, berlaku pula N2 per N1 sama dengan sin IP per sin R sama dengan sin IP per sin 90 derajat dikurang IP sama dengan sin IP per cos IP sama dengan tan IP. Nah, jadi N2 per N1 sama dengan tan 1P. Nah, di mana N2 itu adalah indeks bias medium tempat cahaya datang. Kalau N1 itu adalah medium tempat cahaya terbiaskan, dan sedangkan IP itu adalah sudut pantul yang merupakan sudut terpolarisasi. Selanjutnya ada polarisasi karena absorpsi selektif. Polarisasi jenis ini dapat terjadi dengan bantuan kristal polaroid. Bahan polaroid bersifat meneruskan cahaya dengan arah getar tertentu dan menyerap cahaya dengan arah getar yang lain. Cahaya yang diteruskan adalah cahaya yang arah getarnya sejajar dengan sumbu polarisasi polaroid. Nah, ada gambar di sini. Terdapat dua polaroid. Pertama disebut polarisator dan polaroid kedua disebut analisator dengan sumbu transmisi berbentuk sudut theta. Seberkas cahaya alami menuju ke polarisator, di sini cahaya polarisasi secara vertikal yaitu hanya komponen medan listrik E yang sejajar sumbu transmisi. Selanjutnya cahaya terpolarisasi menuju analisator. Di analisator, semua komponen E yang tegak lurus sumbu transmisi analisator diserap. Hanya komponen E yang sejajar sumbu analisator diteruskan. Sehingga kuat medan listrik yang diteruskan analisator menjadi E2 sama dengan E cos theta. Jika cahaya alami tidak terpolarisasi, yang jatuh pada polaroid pertama memiliki intensitas I0, maka cahaya terpolarisasi yang meliputi polarisator adalah I1 sama dengan setengah I0. Cahaya yang intensitas 1 I1 kemudian menuju analisator dan akan keluar dengan intensitas menjadi I2 sama dengan I1 cos 2 theta sama dengan setengah I0 cos 2 theta. Selanjutnya ada polarisasi karena hamburan. Terdapat gambar. Warna biru langit merupakan contoh penerapan hamburan cahaya yang selalu bisa Anda amati setiap hari. Jika cahaya dilewatkan pada suatu medium, partikel-partikel medium akan menyerap dan memancarkan kembali sebagian cahaya itu. Penyerapan dan pemancaran kembali cahaya oleh partikel-partikel medium ini dikenal sebagai fenomena hamburan. Pada partikel hamburan, cahaya yang panjang gelombangnya lebih pendek cenderung mengalami hamburan dengan intensitas yang besar. Cahaya biru memiliki panjang gelombang lebih pendek daripada cahaya merah, maka cahaya itulah yang lebih banyak dihamburkan dan warna itulah yang sampai ke mata. Yang selanjutnya ada teknologi LCD dan LED. LCD menggunakan teknologi yang disebut dengan kristal cair. Sebagai penghasil gambar monitor,
Pengertian monitor LCD merujuk kepada penggunaan variasi pixel atau titik warna cahaya yang tidak memancarkan cahayanya sendiri, seperti halnya monitor CRT. Pada teknologi LCD, sumber cahaya berasal dari lampu neon warna putih yang tersusun secara merata pada bagian belakang susunan pixel atau kristal cahaya. Tadi yang jumlahnya mencapai jutaan pixel hingga berbentuk sebuah gambar. Kutub kristal cair yang dilewati oleh arus listrik akan berubah karena pengaruh polarisasi medan magnetik yang timbul. Dan oleh karenanya akan hanya membiarkan beberapa warna diteruskan, sedangkan warna lainnya tersaring. Yang selanjutnya ada LED. LED atau Light Emitting Diode adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monoakromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakan. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata, seperti yang sering dijumpai pada remote control TV ataupun remote control perangkat elektron lainnya. Selanjutnya ada contoh soal. Soalnya sebuah celah ganda disinari dengan cahaya yang panjang gelombangnya 640 nanometer. Sebuah layar diletakkan 1,5 meter dari celah. Jika jarak kedua celah 0,24 mm, tentukan jarak kedua pita terang yang berdekatan. Pembahasannya berdasarkan soal, dikatakan bahwa cahaya melewati cahaya celah ganda. Besaran-besaran pada soal diketahui lambda sama dengan 640 nanometer ke meter menjadi 6,4 dikali 10 pangkat min 7. L sama dengan 1,5 meter, D sama dengan 0,24 mm, diubah menjadi meter menjadi 0,24 kali 10 pangkat min 3, dan N sama dengan 1. Jarak kedua pita terang yang berdekatan dapat ditentukan melalui dy per L sama dengan N lambda. dy itu adalah 0,24 kali 10 pangkat min 3, dan L itu 1,5, N itu 1, dan lambda itu 6,4 kali 10 pangkat min 7. Nah, jadi Y sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 M atau meter, diubah menjadi milimeter menjadi Y sama dengan 4,0 mm. Selanjutnya ada aplikasi gelombang bunyi dan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penggunaan gelombang bunyi dilakukan dalam pembuatan audio system atau speaker, di mana bunyi audio sonik memiliki frekuensi sebesar 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jadi, manusia hanya dapat mendengar 20 sampai 20.000 Hz saja. Nah, penggunaan audio sonik ini memungkinkan manusia dapat mendengar suara dari berbagai macam barang elektronik, khususnya barang elektronik yang dipasangkan speaker seperti televisi, radio tape, dan elektronik yang lainnya. Kemudian yang kedua, cahaya digunakan untuk menjemur pakaian, sepatu, dan alat rumah tangga lainnya. Yang ketiga, sinar ultraviolet digunakan untuk menjaga kesehatan kulit asalkan tidak terlalu panas. Dan yang keempat, di dalam tumbuhan, energi cahaya menjadi energi kimia dalam proses sintesis makanan. Selanjutnya di sini juga terdapat sebuah link praktikum, yaitu praktikum gelombang bunyi dan praktikum gelombang cahaya. Di sini juga terdapat sebuah saran dan daftar pustaka. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok 10 telah selesai. Mohon maaf jika ada salah kata atau penulisan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.